Hola Pak Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bro ya. Di video pagi hari ini Bro, saya tuh mau membahas masalah pembesaran Pak Bro ya. Pembesaran ayam merawang. Banyak sekali yang menanyakan, kok Bang ayam saya tuh kebanyakan jilet Pak Bro ya. Kebanyakan itu kok bulunya tebel Bang, tapi tebel bulu doang. Nah gini Pak Bro ya, untuk membuat ayam-ayam ataupun membuat pembesaran jadi lebih baik itu memang hal yang paling penting itu ataupun hal yang paling utama itu adalah di pakan Pak Bro. Jadi masa-masa pemberian pakan itu memang harus kita takar ataupun harus kita berikan yang benar-benar baik untuk si ayamnya Pak Bro. Contohnya gini Pak Bro ya, di awal-awal pemeliharaan DOC itu banyak sekali saya lihat Pak Bro-nya ya ataupun orang-orang itu yang asal kasih pakan Pak Bro. Mereka bilang pakan sama aja Bang, yang fur apa aja juga boleh, yang penting ayamnya makan udah pasti ayamnya sehat dan cepat besar Pak Bro. Kebanyakan orang-orang bilang begitu Pak Bro ya. Beberapa orang saya tanyakan juga begitu Pak Bro. Sebenarnya enggak Pak Bro ya. Di masa-masa awal ayam besar itu ataupun ayam-ayam masa-masa emasnya itu adalah di masa mereka itu di umur 0 hari sampai dengan 1 bulan Pak Bro. Nah itu Pak Bro genjot lah mereka itu sampai benar-benar mereka itu full di usia 1 bulan Pak Bro ya. Full purkan Pak Bro ataupun full pelet lah sampai mereka itu 0 hari sampai dengan umur 1 bulan Pak Bro. Wajib Pak Bro ya. Terus yang kedua itu adalah tentunya itu di penghangat Pak Bro ataupun di box magic lah orang bilang, ataupun di box broodingnya tempat anak-anak ayam itu tinggal. Itu penghangatnya itu ataupun bolam lampu itu harus Pak Bro set ataupun harus Pak Bro setel lah dengan suhu yang di bawah mesin tetas Pak Bro. Artinya gini, kalau misalnya suhu ayam itu menetas di angka 37 sampai dengan 38, berarti DOC-nya itu membutuhkan suhu di 34 sampai dengan 30 derajat Pak Bro ya. Semakin tinggi umur si DOC-nya, semakin turun bohlam lampunya yang harus Pak Bro lakukan. Kalau misalnya Pak Bro-nya nggak mau menurunkan bohlam lampunya ataupun watt lampunya, ventilasinya harus Pak Bro buka selebar-lebarnya kalau semisalnya siang hari Pak Bro ya. Nah terus yang ketiga itu adalah tentunya di penunjang Pak Bro. Penunjang ini bisa vitamin, terus juga bisa obat-obatan, dan tentunya itu adalah di air minum Pak Bro. Jadi air minum itu sangat penting lah, terutama itu air minum yang bersih lah Pak Bro ya. Artinya air minum yang steril, air minum dari sumur langsung boleh Pak Bro. Nggak usah kita harus kasih mereka itu air minum botol kemasan, nggak Pak Bro ya. Terus yang selanjutnya itu adalah tentunya di masa-masa mereka itu lepas dari box brooding Pak Bro. Nah ini yang sering rawan itu, sering ada trouble itu memang di pelepasan mereka itu dari masa brooding ke pembesaran Pak Bro ya. Ini banyak sekali yang saya temukan, banyak sekali yang saya rasakan selama ini. Saya pun sering mengalami kematian Pak Bro. Kematian dalam DOC alhamdulillah sekarang ini 0% Pak Bro. Alhamdulillah Bro ya. Tetapi pembesaran yang sering jadi itu memang dialami dalam hal itu kalah pakan Pak Bro. Nah kalah pakan ini sebenarnya itu solusinya adalah pemberian pakan itu harus dilebihkan daripada porsi normalnya Pak Bro ya. Jadi jangan Pak Bro takar seirit-iritnya, enggak Pak Bro ya. Di masa-masa mereka ini pembesaran di umur 1 bulan itu, ayam-ayam ini lagi pada rakus-rakusnya Pak Bro. Lagi pada senang-senangnya makan, senang-senangnya mereka itu cari-cari pakan buat menunjang pertumbuhan mereka. Kasihlah Pak Bro, kasihlah pakan selebih-lebihnya. Karena apa? Nanti kalau misalnya populasi Pak Bro-nya banyak, pakannya kurang, alhasil nanti ada kendala Pak Bro. Makanya nanti ada yang kalah pakan, nanti ada yang merekanya tumbuhnya lebih cepat daripada teman-temannya. Nah yang tumbuhnya lebih cepat daripada teman-temannya ini itu berakibat nanti pada yang kalah pakan Pak Bro, bisa keinjak, nanti biarkan bisa mati Pak Bro ya. Terus yang selanjutnya itu adalah di masa-masa pembesaran ini yang sering terjadi itu memang di penyakit Pak Bro. Nah penyakit ini kan kita nggak bisa mendeteksi Pak Bro ya.
kita nggak bisa yang namanya itu melihat secara klinis penyakitnya apa. Tetapi yang biasa saya lakukan itu adalah tentunya itu di air minum, Pak Bro. Air minum itu 1 hari sekali ataupun 2 hari sekali Pak Bro cuci dengan disinfektan Baclean boleh, dengan buat cuci piring itu silakan Pak Bro, yang penting bersih lah Pak Bro ya. Terus gunakanlah Neobro Pak Bro. Neobro-nya itu bisa Pak Bro lakukan 2 hari dalam seminggu boleh Pak Bro. Setelahnya itu kasih air putih biasa. Boleh kita kasih juga Vita Stress, misalkan mereka itu baru pindah dari box brooding ke pembesarannya, kasih Vita Stress lah Pak Bro ya. Nah, terus yang paling kuncinya itu, yang paling rawan itu adalah di pakan Pak Bro. Seringkali saya lihat itu orang-orang itu langsung mengganti furnya itu dari masa brooding ke pembesaran itu langsung kasih ke pakan-pakan cell mix Pak Bro ya. Yang artinya itu banyak sekali cell mix, ada yang dedak campur apa, ada yang ampas tahu juga kita campur apa Pak Bro ya. Tetapi gini Pak Bro, pemberian ataupun ataupun pergantian pakan ini jangan sampai membuat ayam itu stres Pak Bro ya. Jadi kasihlah mereka itu pakan yang mereka aslinya dulu awalnya, terus setelah 2 hari ataupun 3 hari kasihlah setengahnya. Terus sudah seminggu sudah mereka itu sudah beradaptasi dengan pakan yang kita kasih ataupun kita ganti, baru kita atur Pak Bro. Kita atur berapa persen dari pakan aslinya, berapa persen dari campuran cell mix-nya Pak Bro ya. Yang jelas jangan sampai furnya itu kita hilangkan Pak Bro, karena fur inilah yang membantu kita itu dalam hal menggenjot masa-masa pembesaran Pak Bro. Udah mengerti Pak Bro ya. Nah, mengenai ayam-ayam yang sering, ayam khusus ayam merawang Pak Bro ya, tebal bulu, badannya nyelet Bang. Nah, mengenai ayam merawang yang tebal bulu terus badannya nyelet, isolasikan Pak Bro. Isolasikan merekanya, kasih yang pertama itu adalah Vita Stress Pak Bro. Biasanya mereka itu agak-agak stres Pak Bro ya. Terus yang kedua, setelah Pak Bro kasih Vita Stress, kasihlah mereka itu full pur Pak Bro. Full purkan sampai umur sekiranya kita lihatlah misalnya ada peningkatan badan, baru kita ganti sedikit demi sedikit Pak Bro. Semisalnya belum juga ada perubahan di badannya, kasih lagi full purnya. Semisalnya nggak ada lagi perubahan, baru kita cekok sama obatnya apa Bang. Kasih obat cacing serbuk boleh, kasih yang kapsul juga silakan Bro. Ataupun yang lebih ekstrim ada Pak Bro, buat anak. Buat cacing anak. Nah, dosisnya jangan sampai samakan dengan anak kita Pak Bro ya. Istilahnya berapa mili lah dari populasi ayamnya kita kasih Pak Bro. Itu sangat bagus Pak Bro. Pernah juga saya buatkan video dulu kali ya. Udah berapa lama kali saya buat video mengenai obat cacing buat anak. Boleh kita kasih ke ayam, boleh Pak Bro ya, asalkan dosisnya tepat Pak Bro. Terus yang lebih gejala klinis ya, yang ayam merawang ini yang sering saya dapati itu memang sering kalah pakan sih Pak Bro. Nah, memang kan kalau kita itu mengganti langsung dari pakan A ke pakan B, memang gejala klinisnya itu memang kalah pakan Pak Bro tentunya. Yang kedua itu agak ogah-ogahan makan, itu yang menimbulkan penyakit Pak Bro ya. Setiap mereka bakal nyilet, terus juga mereka nanti bakal keinjak-injak teman yang lain ataupun ayam-ayam yang lain, hasil mati Pak Bro. Makanya kenapa saya bilang itu kalau mengganti pakan usahakan jangan langsung 100% Pak Bro ya. Gantilah berapa persen dulu Pak Bro. Udah mengerti kali Pak Bro ya apa yang saya bilang. Sekian dulu Pak Bro ya video dari saya Pak Bro. Semoga Pak Bro mengerti apa yang saya bilang. Semoga Pak Bro paham mungkin yang saya kasih tahu ini Pak Bro ya. Walaupun agak terbata-bata saya berbicaranya, mungkin agak terlalu cepat, saya mohon maaf Pak Bro ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Pak Bro. Bye bye.